Welcome home. Welcome home. Baik lagi sama aku Kuntet di Rumah 32. Jadi ini adalah segmen baru ya guys ya. Namanya adalah Kuntet Penasaran. Jadi isi dari Kuntet Penasaran ini pasti tentang hal-hal yang aku penasarin selama ini. Dan pastinya jawabannya bukan dari aku atau aku search dari YouTube, tapi langsung dari orang-orang yang mengerti atau sedikit memahami tentang perasaan-perasaanku ya. Siap. Jadi sebelum kita mulai ya, pasti kita harus perkenalan dulu. Jadi di sebelahku ini ada Cici cantik ya guys. Namanya siapa? Cesin. Si namaku Cynthia sih, tapi biasa panggil Cesin sama Kuntet. Oke. Terus? Kalau aku Michael biasa dipanggil Komik gitu. Oke. Jadi biar tidak berlama-lama lagi guys ya, mendengar omongan Niko yang nggak jelas. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke? Oke. Siap. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut kalian sebelum pacaran apa yang perlu dipersiapkan? Wow, yang perlu dipersiapkan. Sebelum yang dipersiapkan. Jawab dulu. Aku deh. Oke, aku. Kalau menurut aku sih diri kita sendiri. Jadi sebelum kita bangun hubungan dengan orang lain, kitanya sendiri itu make sure bahwa kitanya sendiri itu nggak meminta-minta dari pasangan kita. Jadi minta waktu, minta ya apapun lah. Jadi kita sendiri sudah siap dengan diri kita. Jadi kita, karena konsepku pacaran tuh giving. So ketika kita mau pacaran, yaitu bersiaplah untuk memberi dan mengalah, memberi waktu dan lain-lain, yaitu. Komek? Ya, kalau dari aku mungkin aku pakai ideologi investasi ya. Kalau kita bangun pacaran itu kita menginvestasikan waktu, kita menginvestasikan pikiran dan tenaga. Itu tiga modal yang penting dalam investasi dalam berpacaran. Kalau kita udah pakai ideologi investasi, artinya kita memberikan tiga hal itu ke orang yang kita mau investasikan itu. Kenapa? Kalau tujuannya yang dibangun dari awal pacaran karena kita pengen pamer di sosmed, pamer gandengan, pamer saat ngajak ke acara ada foto barengan, punya status yang berbeda ataupun biar gak malu kalau jomblo, itu bukan modal yang bagus karena itu modal yang bersifat sementara. Jadi punyai modal yang bersifat bisa dibangun terus menerus, yaitu dengan aku kasih ideologi investasi waktu, pikiran dan tenaga. Itu menurutku hal yang penting sih Ya. kalau kita awal pacaran ya. Apalagi mengisi kekosongan diri, jangan guys ya, Mengisi pacaran. saat kekosongan mungkin Iya. ya, saat kosong tuh nganggur, enak ya kalau punya pacar yang nemenin nanya-nanya. Nah itu bahaya. Itu jangan. Kalau masih merasa dirinya kosong, jangan pacaran. Jangan pacaran. Pertanyaan kedua, ketika ada masalah saat pacaran, sikap yang harus dilakuin itu apa? Karena kebanyakan orang itu putus karena masalahnya. Jadi yang perlu diselesaikan itu sebenarnya masalahnya atau hubungannya. Komek? Mau jawab duluan? Iya, aku coba jawab dulu ya. Nggak salah untuk mengakhiri hubungan karena masalah. Nah itu yang penting karena tergantung masalahnya apa. Memang nggak semua, berarti sekali pacaran untuk seumur hidup, nggak ada jaminan juga. Enggak. Pandangan pertama yang kita suka itu akan menjadi pasangan kita seumur hidup, tidak ada jaminan. Jadi berakhir hubungan karena suatu masalah yang benar-benar harus jalannya adalah berakhir, itu tidak salah. Nah, itu tergantung masalahnya, tapi tidak semua harus berakhir hubungannya, itu yang harus ditekankan. Dengan bagaimana kita mengatasi masalah mungkin ya lebih tepatnya daripada mengatasi hubungan yang sudah putus, kita lebih ngarah mengatasi masalahnya. Pertama, jangan pernah ada rasa saling mengeraskan diri. Aku maunya A, dia maunya B. Meskipun itu masalahnya kecil, bisa jadi besar sih kalau kita tidak mau ngalah. Apalagi udah nikah. Sekecil apapun itu rasanya tidak akan jadi kecil juga. Kalau kita saling mengeraskan akan jadi besar. Jadi jangan pernah mengeraskan diri dalam membangun masalah. Aku ya. Oke. Kalau aku sih ya itu tadi sih, kembali bahwa
kita pacaran tuh memberi, jadi sing waras ngalah lah intinya itu. Kalau misalnya ada masalah, ya kalau memang masalahnya itu memang masalah contoh masalah prinsip atau masalah ya apa ya, yang utama tuh prinsip lah. Kalau masalah prinsip itu kalau menurutku ya oke lah, kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan cara mengalah, ya sudah, you're going to have to end the relationship. Tapi Iya. kalau misalnya Dan sekali lagi mengalah itu bukan kalah loh ya. iya betul. Mengalah bukan kalah dan bukan menjadi bagian yang terakhir untuk jadi solusi. Nah, dengan mengalah itu kita bisa mengerti bahwa kita mau bertambah dewasa dalam hubungan. Itu sih kalau menurutku ya sing waras ngalah. Dan karena ketika kita ngalah itu kita bisa memenangkan hubungan kita, rather than ketika kita menang tapi kita membuat hubungan kita tuh jadi kalah. Pertanyaan ketiga, cara build trust ke pasangan kalian tuh gimana? Karena kan kebanyakan orang kalau misalkan dia nggak jawab sedikit atau dia nggak ngabarin sedikit, tuh rasa penasaran, imajinasinya itu sudah pada keluar semua, kayak oh dia mungkin kayak gini, oh dia mungkin kayak gitu, dia mungkin kayak gitu. Cara bikin trustnya itu gimana? Omek, Apa how dulu to ya? build trust? Membangun kepercayaan yaitu salah satunya dengan memberi kepercayaan. Iya. Kalau tidak pernah memberi kepercayaan, tidak bisa terbangun kepercayaan itu sendiri. Bagaimana cara membangun kepercayaan? Yaitu dengan jujur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Jujuro, agak Jawa ya, agak Jawa dikit ya. Jujuro dengan hatimu, jujuro dengan kata-katamu, apa yang kamu ngomongi, kamu lakuno. Nah, itu yang penting. Jadi, apa yang di depan terlihat sama yang di belakang pasangan saat tidak terlihat itu sama. Nah, itu yang harus modal awal untuk membangun kepercayaan. Walau itu nggak gampang sih. Ya, memang nggak gampang lah. Nggak gampang, tapi harus dimulai dari pacaran, jangan dimulai saat menikah. Iya. Ya, itu yang penting. Ya, kalau menurut aku ya kurang lebih more or less the same sih. Tapi kalau dari aku sendiri sih, yaitu tadi ngasih kepercayaan tuh gimana sih? Orang pasti akan bikin kesalahan dimaafin, dimaaf. Itu cara nanti pada akhirnya pasangan Anda atau pasangan kalian tuh bisa sadar sendiri gitu loh. Udah dikasih kepercayaan terus ya apa ya kesannya? Ya lebih tepatnya bahwa ketika kalian ngasih kepercayaan, walaupun pasangan kalian mungkin waktu itu nggak bisa dikasih percayalah bahwa suatu saat dia akan memahami dan dia akan tahu tuh oh kayak gini tuh salahnya. Itu dengan dasar kalau pasangannya dewasa loh ya. Ya betul. Itu kalau pasangannya dewasa, kalau udah dimaafin masih balik terus, maaf balik terus, rasanya itu masih belum dewasa. Jadi lebih kepada ya mistakes are okay as long as jangan sampai diulang terus. Tapi beda kalau udah nikah guys. Kalau udah nikah itu udah wayai merem istilahnya. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana cara mengukur kedewasaan dalam membangun hubungan? Susah ya. Cukup susah. Itu pertanyaan yang mungkin case by case ya itu. Karena standar kedewasaan dalam tiap hubungan per orang itu beda-beda sih. Ada yang mungkin standarnya A dan B dan C. Mungkin dari sisi pandang kami mungkin ya. Kalau dari aku tadi pertanyaan gimana ya? Bagaimana cara mengukur kedewasaan dalam suatu hubungan? Kalau dari aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Tidak mengulang kesalahan yang sama yang bersifat memang itu adalah suatu yang belum benar. Itu belum benar. Kalau dikasih saran dan masukan membaik dan bertahan, ya itu standar yang bisa kita ukur. Nah, kalau yang kita rasa itu agak susah untuk diukur ya. Oh ini rasanya udah standarnya udah dewasa belum. Tapi kalau yang kita bisa ukur mungkin
masalah-masalah yang terjadi sudah tidak terulang kembali. Kalau aku dari tindakan sih, apakah ada improvement daripada tindakan orang itu, your pasangan, ataupun kalau dari diri sendiri, yaitu perubahan apa yang kamu bisa lihat dalam dirimu dalam hubungan itu sih. Jadi tingkat kedewasaan itu gak bisa diukur ya, beda-beda tiap orang. Welcome back. Oke guys, jadi sebenarnya hal-hal yang aku penasaran selama ini sudah terjawab di video kali ini. Aku sudah bisa melihat pandangan orang lain itu seperti apa. Jadi bagi kalian juga yang mungkin punya keresahan, mungkin kalian bisa komen di bawah. Tanya-tanya. Ya, kalian bisa tanya di komen. Dan mungkin kalau misalkan sama dengan penasaranku, aku bakal buatin video juga buat kalian. Kayak gitu. Jadi segini aja ya videonya. Udah selesai. Jangan lupa kalian untuk like, Komen, dan jangan lupa Tombol skrike. subscribe. pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya. Oke guys. Oke. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye. You can't see me, my time is now.